Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali selaku dosen pembimbing mata kuliah transformasi digital serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okta Yuda Prakoso, mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas A tahun angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 201052410002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poin-poin penting terkait makalah yang telah saya susun tentang transformasi digital era 4.0 pada pendidikan menengah. Baik, saya mulai. Pengertian transformasi digital. Transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar, perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat, serta merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta elektronik analog ke teknologi digital. Sering kita temui beberapa contoh daripada transformasi digital dewasa ini. Misalnya seperti m-banking, e-commerce, bahkan ojek online sekalipun. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menerapkan sistem transformasi digital agar dapat bersaing di era globalisasi ini. Selanjutnya, transformasi digital pada pendidikan tingkat menengah era 4.0. Pendidikan berada di masa pengetahuan atau knowledge age, dan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa cepatnya. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan Information Superhighway, menurut Gates tahun 1996. Kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan atau knowledge age harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan ini. Bahan pelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik untuk melalui tantangan, terutama pada pendidikan menengah, di mana anak-anak mulai dikenalkan dengan teknologi-teknologi sebagai sumber pendukung asistif dalam pembelajaran. Misalnya laptop, PC, handphone, dan lain-lain. Kemudian contoh daripada transformasi digital di bidang pendidikan, yaitu blended learning. Blended learning merupakan teknologi yang menggabungkan pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan tugas. Blended learning ini mengkomunikasikan antara tatap muka dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik tingkat menengah. Terutama di saat pandemi COVID ini, di mana pembelajaran tidak bisa melalui luring, maka dilaksanakan secara blended learning yang berprinsip pada transformasi digital era 4.0, sehingga dapat membantu para siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal. Kemudian peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan. Belajar di era digital menjadi sebuah peluang atau kesempatan bagi pelajar ketika ia mampu mendayagunakan teknologi baru. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan teknologi baru sangat diperlukan bagi para pelajar. Untuk itulah diperlukan daya kreativitas untuk mencari informasi baru melalui teknologi digital. Para murid dituntut lebih aktif dalam mencari informasi baru melalui teknologi digital pada era 4.0 ini, supaya tidak ketinggalan oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya adalah peran teknolog di bidang pendidikan tingkat menengah. Yang pertama, harus mengembangkan tujuan kurikulum, pedagogi, dan asesmennya secara optimal. Mengapa demikian? Karena manajemen pendidikan yang profesional akan dapat meningkatkan ketahanan nasional yang akan mendapat ujian berat dalam masa pengetahuan ini atau knowledge age tadi, serta usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap persatuan bangsa di dalam rangka wawasan Nusantara. Kesatuan antara keseluruhan fase-fase perkembangan peserta didik dalam lingkungan kehidupannya yang semakin meluas pada masa pengetahuan atau knowledge age ini pasti memerlukan pula suatu perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan belajar yang optimal. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian diri dalam menghadapi era baru teknologi tersebut melalui keterampilan dan kecakapan mengolah informasi.
Kemajuan teknologi baru ini telah mengubah bagaimana teknologi diperlukan dengan baik untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi pelajar di tingkat menengah. Yang di dalam definisi teknologi terbaru disebutkan yaitu facilitating learning and improving performance, meningkatkan unjuk kerja pelajar di tingkat menengah. Kita sebagai teknologi muda tentu memiliki pandangan bahwa teknologi berhubungan sangat mendasar dengan bagaimana teknologi dan media tersebut digunakan dan apa yang perlu menjadi pertimbangan kita agar mendukung keberhasilan proses pembelajaran kelak. Dan yang terakhir adalah menciptakan manajemen pendidikan yang efisien, profesional, serta bersih merupakan prioritas yang utama daripada pendidik. Selanjutnya adalah kualifikasi dan kompetensi pendidik yang dibutuhkan di era 4.0 ini. Yang pertama adalah educational competence. Maksudnya di sini adalah kompetensi mendidik atau pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skill di era 4.0 ini. Yang kedua adalah competence for technological commercialization. Artinya punya kompetensi membawa siswa memiliki sikap entrepreneurship atau kewirausahaan dengan teknologi atas hasil karya inovasi siswa sendiri. Yang ketiga, competence in globalization atau dunia tanpa sekat. Artinya tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, dan global competence serta keunggulan memecahkan problem nasional. Yang keempat, competence in future strategies. Dunia mudah berubah dan berjalan dengan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya. Dengan cara seperti misalnya joint lecture, joint research, staff mobility, dan rotasi, serta sebagainya. Yang berguna untuk pengembangan pembelajaran siswa. Dan yang terakhir adalah counselor competence. Artinya, mengingat ke depan masalah anak bukanlah pada kesulitan memahami materi ajar, tetapi lebih terkait masalah psikologis atau stres akibat tekanan keadaan, baik dari lingkungan maupun dari keluarga. Sehingga kita sebagai guru diharapkan mampu tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing para siswa agar dapat mencapai tujuan belajar secara optimal dan efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai teknolog muda, kita antara lain bisa membuat peserta didik mendapatkan pengalaman penuh dalam penggunaan teknologi baru sebagai penunjang pendidikan. Melaksanakan pelatihan sehingga peserta didik tingkat menengah dapat menemukan keterampilan yang sesuai dengan minatnya, serta memberikan peserta didik paparan yang luas dan perspektif baru melalui pendekatan multikultural dan multidimensi, serta membuat proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik guna membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran di era 4.0 ini, agar tercipta manusia-manusia yang hebat serta berdaya saing dalam era globalisasi ini. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Bila kesalahan mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.